Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita bersama gereja merayakan Santo Martinus dari Tours. Dia adalah seorang uskup. Santo Martinus pernah mengatakan demikian. Dengan tanda salib, saya lebih pasti akan menerobos barisan musuh dibandingkan jika dipersenjatai dengan perisai dan pedang. Tanda salib adalah tanda yang menyelamatkan, tanda kemenangan. Pengajaran Santo Martinus tentang salib ini mengarahkan kita semua untuk merenungkan lebih dalam apa yang dilukiskan di dalam Injil hari ini. Bahwa penyesatan itu adalah hal yang perlu diwaspadai dalam hidup kita setiap hari. Maka dari itu kita harus hidup di dalam iman dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Memang tidak gampang menjadi seorang pengajar. Karena dia harus mengajarkan ajaran yang benar. Dia harus mengarahkan orang supaya menemukan kebenaran di dalam apa yang dia sampaikan. Maka seorang pengajar itu dia harus menjadi orang yang saleh, bijaksana, tidak angkuh, dapat menahan diri, rela mengampuni, dan sungguh beriman. Sekecil apapun iman, ia bisa melakukan hal-hal yang besar maupun yang kecil. Dia harus melakukan semuanya itu dengan cinta yang besar. Dengan berani, Santo Martinus yang kita rayakan hari ini menentang keras ajaran sesat. Khotbahnya pun ditunjang oleh banyak keajaiban. Santo Martinus tampil di garda terdepan membela iman akan Kristus dari gempuran ajaran-ajaran sesat. Maka pertanyaan untuk kita, apakah kita cukup kritis terhadap sekian banyak ajaran sesat yang timbul hari-hari ini? Bahkan ajaran-ajaran sesat ini bukan baru muncul saat sekarang, tetapi hari-hari ini kita digempur oleh ajaran-ajaran sesat ini dengan model yang baru. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, ketika kita berada di tengah dunia yang semakin berkembang dengan tingkat perkembangan teknologi yang begitu maju, pemikiran manusia pun dari hari ke hari makin kompleks. Evangelisasi, pengajaran dewasa ini juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu, gereja mengeluarkan dokumen yang berjudul Evangelii Nuntiandi. Dokumen ini memberikan upaya
dalam evangelisasi baru. Maka media massa itu menjadi sarana efektif dalam menyebarkan pesan Yesus Kristus kepada semua orang. Paus Benediktus ke-16 mendorong semua orang, teristimewa orang-orang muda, untuk menyampaikan iman mereka melalui media digital. Maka sebenarnya kita diharapkan menjadi pejuang-pejuang iman di dalam konteks kekinian. Semangat pewartaan akan Yesus Kristus perlu menjadi prioritas supaya kita boleh mewartakan hal-hal yang baik dan benar di tengah dunia yang kadang-kadang menawarkan hal-hal yang sebaliknya. Pengajaran-pengajaran sesat bisa menggerus iman kita kalau kita tidak punya pegangan yang kuat sebagai orang-orang Katolik yang punya 3 tonggak dasar hidup iman kita: kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. 3 hal inilah yang menjadi dasar dan menjadi penuntun dalam seluruh kehidupan beriman kita sebagai orang-orang Katolik. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pewarta, mari kita wartakan yang benar. Mari kita kabarkan yang baik. Karena pewartaan kita dan apapun yang kita sampaikan pasti punya akibat. Ada konsekuensi logis yang timbul dari pewartaan kita. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang siap mengabarkan kebaikan itu seperti apa yang sudah dihidupi dan diwartakan oleh Santo Martinus. Semoga kita menjadi para pewarta di tengah dunia dengan cara kita yang baik, benar, dan beradab. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.